Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke sesi 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battlethrough the Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaoyan bertemu dengan Immortal Flame atau yang berwujud menjadi Phoenix Hitam berkata kepada Xiaoyan, "Jika kamu ingin menguasai Immortal Flame ini, maka kamu harus melewati ujian 10.000 reinkarnasi." Dan ketika Xiaoyan melakukan ujian itu, dia pun tidak sengaja bertemu dengan Xiao Yueli yang di alam dunia Styx atau reinkarnasi tahap bawah. Xiao Yueli pun lalu berkata kepada ayahnya, "Ayah, apakah ayah berhasil mengenai ujian itu?" Tanya dari Xiao Yueli. "Entahlah, aku sudah melakukannya hingga ribuan kali dan saat ini aku benar-benar merasa sepertinya sudah gila," jawab dari Xiaoyan. "Stick ini memang sebenarnya adalah kekuatan reinkarnasi. Aku bisa mewarisi kekuatan reinkarnasiku kepada ayah dan basic dari kultivasi ayah akan segera menjadi abadi," ucap dari Xiao Yueli. "Abadi?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, tetapi itu bukanlah kekuatan keabadian murni. Ini hanya bisa membuat ayah mencapai keabadian dasar saja. Hidup ayah tidak akan terkikis oleh waktu setelah itu," ucap dari Xiao Yueli kembali. "Hei, jika aku menerimanya aku akan malu, apalagi sampai menerima bantuan darimu," jawab dari Xiaoyan. Namun mendengar itu, Xiao Yueli langsung mengangkat tangannya untuk menarik sinar dari udara hitam di stick dan kemudian dituangkan langsung ke tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, jiwa Xiaoyan pun langsung bergetar hebat. Dan setelah itu, Xiao Yueli pun langsung bertepuk tangan. "Hahaha, ayah, sekarang ayah tidak perlu lagi tinggal di stick untuk berkultivasi. Sungguh tidak menyenangkan jika kita sampai tidak bernyawa," ucap dari Xiao Yueli. "Aku tidak menyangka kalau aku ternyata mempunyai anak perempuan yang begitu kuat," ucap dari Xiaoyan. "Ayah, aku bukanlah anak lelaki, tetapi seharusnya ayah memujiku karena aku cantik, bukan karena aku kuat," ucap dari Xiao Yueli sambil tersenyum. "Sayangnya kelembutan ibumu tidak diwariskan kepadamu," jawab dari Xiaoyan. Mendengar itu pun Xiao Yueli lalu menatap Xiaoyan dengan marah. "Ayah tidak tahu kalau aku sudah banyak berubah," ucap dari Xiao Yueli. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu tersenyum. "Ayah, aku tahu. Setidaknya sekarang kamu lebih perhatian kepadaku," ucap dari sang ayah. Xiao Yueli pun lalu tersipu malu mendengar itu. Xiao Yueli juga sudah lama tidak bertemu dengan Xiaoyan ini dan dia pun sudah merindukan ayahnya. Jadi Xiao Yueli sekarang merasa sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Xiaoyan dalam situasi yang cukup hangat. "Oh ya, aku juga belum lama ini sudah bertemu dengan kakak," ucap dari Xiao Yueli. "Oh ya, apakah mereka baik-baik saja di sana?" tanya dari Xiaoyan. "Iya ayah, mereka baik-baik saja. Mereka telah bekerja sangat keras dalam berkultivasi dan mereka pasti akan menyusul kekuatan ayah di masa depan," ucap dari Xiao Yueli lagi. "Tidak apa-apa, jika itu terjadi sama sekali tidak masalah bagiku. Ayah sangat menyesal karena ayah tidak bisa menemanimu sepanjang waktu," jawab dari Xiaoyan. Xiao Yueli pun lalu tersenyum dan menepuk bahu Xiaoyan. "Ayah tidak perlu berkata seperti itu. Kami semua mengerti tentang apa yang harus ayah lakukan. Kami tidak akan menyalahkan ayah. Kalau begitu terima kasih. Sekarang ayah harus pergi lagi," ucap dari Xiaoyan. "Ayah, aku akan menunggumu di dunia bawah," jawab dari Xiao Yueli. Detik berikutnya, jiwa Xiaoyan pun langsung menghilang dari stick. Xiaoyan telah tersadar kembali. Pada saat ini, Phoenix Hitam lalu menatap Xiaoyan dengan takjub. "Kamu mendapatkan kekuatan reinkarnasi," ucap dari Phoenix Hitam. Xiaoyan pun lalu membuka matanya. Biasalah, aku hanya beruntung saja karena ada seseorang yang membantuku," jawab dari Xiaoyan.
Padahal kamu di kehidupan sebelumnya tidak pernah mengambil jalan pintas seperti itu, ucap dari pinik hitam. Ya, mungkin aku sedikit berbeda sekarang. Lagi pula, aku kekurangan waktu. Jadi, aku harus mempersingkat waktu sependek mungkin, jawab dari Xiaoyan. Karena kamu telah menerima atau memperoleh kekuatan reinkarnasi, kamu dianggap telah lulus dari ujian ini. Tetapi jika kamu ingin mengendalikan kekuatan itu, kamu harus mengikuti satu ujian terakhir, yaitu kematian yang nyata. Dan kemudian, kamu harus berhasil mencapai nirwana. Jika tidak berhasil, kamu akan benar-benar mati. Apakah kamu berani? Tanya dari pinik hitam itu. Sepertinya mungkin tidak ada pilihan lain bagiku. Dan aku harap keberuntunganku akan selalu baik kali ini, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Mendengar itu, pinik hitam pun lalu mengangguk. Dan saat dia melambaikan tubuhnya atau sayapnya, ada nyala api dengan 7 warna yang muncul. Tetapi nyala api ini didominasi oleh warna hitam, dan warna yang lainnya hanya seperti hiasan saja. Xiaoyan lalu berjalan dan mengulurkan tangannya sebelum dia bisa menyentuhnya. Immortal Flame langsung menyambar lengan Xiaoyan dan langsung melesat ke dahi Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan pun tidak sempat untuk bereaksi. Xiaoyan merasa bahwa tubuhnya seperti air panas yang bergejolak dan semua darahnya terasa mendidih. Seolah-olah semua darahnya hendak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan pun segera duduk dan menenangkan diri. Ia harus melawan semua ini dengan sangat gigih. Namun, Xiaoyan juga tidak bisa membayangkan bahaya dari Immortal Flame ini. Tubuhnya pun mulai terbakar. Bahkan bayi yang dipaksa keluar dari tubuh Xiaoyan dan organ dalamnya pun mulai terbakar. Tubuh Xiaoyan mulai ada bintik-bintik api dan rambutnya pun mulai terbakar. Mungkin rasa sakitnya begitu parah sehingga ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, Xiaoyan pun mulai meraung kesakitan dan kemudian seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Xiaoyan benar-benar akan kehilangan nyawanya kali ini. Dan Xiaoyan akhirnya kehilangan kesadarannya untuk sementara waktu. Dan ketika Xiaoyan bangun lagi, Xiaoyan sadar bahwa dia telah berubah menjadi nyala api. Dan seluruh hutan api ini pun kembali membara. Xiaoyan kini bisa muncul di mana saja dan dia bisa mengendalikan api di hutan ini sesuka hatinya. Sehingga Xiaoyan bisa melihat situasi yang terjadi di dalam hutan api itu. Bahkan dia bisa melihat Dragon Scale King yang masih terus saja marah-marah. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga bisa melihat Ling Fei dari dunia visionik. Dan pada saat ini Ling Fei tiba-tiba melihat sekelilingnya. Aku merasa ada seseorang yang sedang memperhatikanku. Benar-benar perasaan yang aneh, ucap dari Ling Fei. Xiaoyan pun terkejut. Dia telah berubah menjadi api. Tetapi Ling Fei masih bisa merasakan keberadaannya. Jelas ini bukanlah karena kekuatan jiwa, melainkan karena Ling Fei mempunyai indera keenam. Di saat yang sama, Xiaoyan juga melihat Bai Ling yang terluka parah. Dan tiba-tiba kemarahan Xiaoyan pun meledak. Sedangkan Li Fenghua sedang memejamkan matanya dan mulai berlatih. Tetapi pada saat ini api di samping Ling Fei tiba-tiba mulai menguat dan kemudian api itu membentuk sangkar persegi yang menjebak Ling Huai dari dalamnya. Sangkar api itu pun mulai mengencang dan Immortal Flame di sekitarannya masih terus mengalir ke dalam sangkar itu. Sementara itu, Ling Huai yang sedang duduk bersila pun membuka matanya. Pandangannya pun melihat ke arah depan dan dia merasa takut. Dia pun buru-buru mencurahkan sumber gasnya untuk menahan api-api itu. Buar! Ling Huai ingin keluar dari sangkar api, namun sumber gas miliknya sepertinya menguap oleh sangkar api ini. "Oi, selamatkan aku, woi!" ucap dari Ling Huai. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba nyala api ini menyerang Ling Huai?" ucap dari seseorang dari aliansi dewa. Tepat ketika beberapa orang dari aliansi dewa ini masih bertanya-tanya, nyala api di samping mereka pun mulai membesar. Dan ini diakibatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan lagi memberikan mereka ruang untuk bernapas kali ini. Dan Xiaoyan tidak akan membiarkan targetnya melarikan diri.
Xiaoyan lalu mengendalikan Immortal Flame ini dengan sangat ganas. Namun tiba-tiba kesadaran Xiaoyan pun mulai menjadi kabur lagi. Sepertinya dia memang harus membulatkan tekadnya agar bisa dilahirkan kembali. Kekuatan reinkarnasi bisa mencegah jiwa Xiaoyan jatuh ke dalam stick. Dan hanya dengan cara ini ia bisa terlahir kembali dengan bantuan Immortal Flame. Kesadaran Xiaoyan pun berangsur-angsur mulai kabur dan tidak tahu bagaimana caranya untuk dilahirkan kembali. Lalu semua perasaan itu pun berangsur-angsur lenyap seperti kematian yang nyata. Sampai akhirnya Xiaoyan tidak bisa lagi merasakan segalanya. Kesadarannya benar-benar menghilang. Kemudian tiba-tiba muncul sosok Xiaoyan di dalam alam bawah sadar Xiaoyan itu sendiri. Lain kali kaulah yang harus menolongku, ucap dari Kong Lan. Dia meraih tangan Xiaoyan dan tiba-tiba sebuah kekuatan yang aneh dan misterius pun menyembur keluar dan tubuh Xiaoyan pun menjadi terbentuk kembali. Apakah kamu menyelamatkanku? Gumam dari Xiaoyan. Dia bisa bangun kembali karena bantuan Kong Lan barusan. Apakah Kong Lan pernah memiliki keabadian seperti ini? Tanya dari Xiaoyan di dalam hatinya. Tidak, sebenarnya Kong Lan diciptakan oleh dewa dengan api yang tidak bisa dihancurkan. Dan sekarang dia hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa saja. Dan dewa yang menggunakan ini agar Kong Lan melanjutkan hidupnya dan bertahan dengan keabadian ini walaupun hanya sedikit, ucap dari Phoenix hitam di depan Xiaoyan. Suara itu terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan. Bayan pun bersinar dalam tubuh Xiaoyan seperti matahari. Kamu telah mendapatkan Immortal Flame, tetapi kamu belum bisa menguasainya. Setiap kamu terlahir kembali, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu memiliki jiwa yang cukup besar, kamu bisa terlahir kembali dalam waktu yang sangat singkat. Sama seperti yang kamu alami sekarang, ucap dari Phoenix hitam. Xiaoyan pun mendengar itu, dia lalu menganggukkan kepalanya. Oh ya, senior, apakah Immortal Flame memiliki metode untuk menyerang? Tanya dari Xiaoyan. Api ini sedikit lebih lemah dalam kemampuan bertempur, tetapi kekuatannya terus menjadi lebih besar. Selama pertempuran, jika tubuhmu terkena Immortal Flame, maka energinya akan terus mengalir kepadamu, ucap dari Phoenix hitam itu. Saat ini Xiaoyan berpikir King Hai di tubuhnya pun bergetar. Ingatlah, setiap kali kamu dilahirkan kembali, kamu akan menjadi lebih kuat, ucap dari Phoenix hitam itu lagi. Xiaoyan pun kembali duduk dan sumber gasnya pun kembali meledak. King Hai di tubuhnya pun secara bertahap mulai tumbuh lagi. Ketika benih Immortal Flame ini terbentuk, kamu bisa terlahir kembali dalam waktu setengah hari saja, ucap dari Phoenix hitam lagi. Mendengar itu, Xiaoyan pun dengan hati-hati mengamati King Hai-nya. Dan jumlah bintangnya mulai bertambah lagi. 60.000, ucap dari Xiaoyan. Tetapi untuk mencapai fighting god bintang 3 setidaknya dibutuhkan 75.000 bintang. 65.000 bintang, sepertinya ini kurang. Xiaoyan yang sedang berkultivasi, orang-orang Linghuai di luaran sudah merasakan perasaan yang tidak nyaman. Apa ini? Perasaan macam apa ini? Ucap dari Linghuai. Dia meraung kesakitan saat ini. Ini pasti ulah Xiaofeng, ucap dari Linghuai lagi. Api di sini bukanlah api biasa. Lebih baik kita mundur dulu dari sini. Ketika Xiaofeng itu sudah keluar, kita semua harus segera membunuhnya. Jangan sampai dia bisa lolos lagi, ucap dari orang-orang yang berada di belakang Linghuai. Aku masih tidak percaya. Bisa-bisanya kita tidak bisa mengalahkan fighting god bintang 3 tahap awal seperti itu, ucap dari Linghuai. Tingkat kekuatan terkadang tidak menjelaskan segalanya. Dia adalah pewaris supreme. Selain itu, Xiaofeng sekarang memiliki banyak warisan. Kekuatan tempurnya sama sekali bukanlah seperti orang pada umumnya, ucap dari salah satu sosok di belakang Linghuai. Pada saat ini, tim Yan Protoss kuno sudah siap untuk bergerak. Karena saat ini dinding api sedikit melemah di sekitaran mereka. Dan King Yan sudah siap untuk memasuki dinding api itu. Pada saat yang sama,
Seiring berjalannya waktu, jumlah bintang Xiaoyan pun telah mencapai 70.000. Sebentar lagi dia akan mencapai Fighting God bintang 3 tahap menengah. Pada saat ini, ruang tempat Xiaoyan berada adalah di belakang tembok api. Dan King Yan sekarang telah melintasi dinding api dan sebentar lagi dia akan tiba di tempat Xiaoyan berada. Setelah tiba, King Yan segera melihat sekelilingnya dan dia melihat Xiaoyan yang masih menutup matanya. Hah, sepertinya kita telah keduluan, gumam dari King Hai saat melihat Xiaoyan ada di sana. Kemudian King Yan pun berjalan mendekati Xiaoyan. "Tuan, apakah kamu berasal dari aliansi dewa?" tanya dari King Yan. "Iya, memangnya kenapa?" jawab dari Xiaoyan sambil membuka matanya dan menatap ke arah King Yan. Xiaoyan tidak tahu bahwa King Yan berasal dari Yan Protos kuno dan ada ekspresi sedikit kekuatan di matanya. "Sepertinya Anda sudah mendapatkan Immortal Flame?" tanya dari King Hai lagi sambil tersenyum. Namun Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar King Yan bertanya soal Heart Flame atau Immortal Flame itu. Karena soal Immortal Flame ini hampir tidak pernah disebutkan oleh orang lain di dalam keajaiban ini selama Xiaoyan berada di dalam keajaiban ini. "Ya, aku hanya beruntung saja," jawab dari Xiaoyan. Tuan, apakah Tuan bersedia untuk menyerahkan Immortal Flame itu?" "Jika Tuan bersedia, Yan Protos kuno akan memberikan hadiah apapun yang Tuan inginkan," jawab dari King Yan. "Sepertinya aku tidak akan memberikan Immortal Flame ini kepadamu. Lagi pula, meskipun aku memberikan kepadamu, kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkan ataupun menguasainya," jawab dari Xiaoyan. "Apakah Tuan serius?" tanya dari King Yan lagi. "Serius, tidak mungkin aku memberikan Heart Flame ini kepadamu tanpa aku mengetahui bagaimana resikonya," jawab dari Xiaoyan. "Aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Jadi mungkin aku hanya bisa bertarung dengan Tuan untuk memperebutkan Immortal Flame itu," ucap dari King Yan. "Kamu bukanlah lawanku," jawab dari Xiaoyan. "Benarkah? Meskipun anggota aliansi dewa, aku telah mewarisi kaisar kuno Tuse dan aku juga mengenal Tuse Kingzi. Aku rasa kita tidak perlu berdebat saat ini. Aku telah menguasai Immortal Flame, jadi tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku," jawab dari Xiaoyan. "Jadi Anda adalah anggota aliansi dewa?" "Ya, tetapi situasiku ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku harap kamu mempercayaiku," jawab dari Xiaoyan. Lalu King Yan pun menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat serius. "Kalau begitu, bisakah kamu tunjukkan Immortal Flame yang telah kamu dapatkan itu?" tanya dari King Yan lagi. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan kemudian Bayan dan juga Phoenix hitam pun muncul di tubuh Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Kedua Heart Flame itu ada di tangan kiri Xiaoyan dan tangan kanan Xiaoyan. "Maaf, saat ini aku sudah punya 2 Heart Flame," ucap dari Xiaoyan. Melihat itu King Yan pun benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin Bayan dan juga Phoenix hitam itu sangatlah luar biasa, ucap dari King Yan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah King Yan tetap bersikeras untuk mendapatkan Immortal Flame itu? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Walaupun keadaannya hujan, gue tetap upload karena udah banyak banget yang nanya, "Bang, upload gak bang? Bang, kemarin kenapa gak upload? Apa cuma 1 bang? Kok ini sampai jam 1 gak ada kelanjutannya?" Tetangga gua balik malah lagi istilahnya melekan dan berisik banget itu. Ada karaokean, ada apa, ya ampun, gua mau nge-lab. Gua udah pasrah aja lah, gua pasrah di amuk masa nih kata gue. Dan sekarang hujan deras banget tapi gua tetap maksain upload. Gak apa-apa ya, dan masih kedengar ya suaranya. Atau mau ditunggu besok gimana? Silahkan komen ya di bawah. Semoga sehat selalu untuk kalian dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.